pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam renungan pagi dari GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, selawatlah kami dalam kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, karena kami ingin hidup dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Penggris, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021. Bagian firman Tuhan yaitu dari Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai 26. Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai 26, tapi saya membacakan dari ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan akan memerintahkan kepada mereka suatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa semua orang menginginkan kebahagiaan, menginginkan hidupnya yang ia jalani dengan baik, yaitu ia boleh mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, dijauhkan dari sakit penyakit, celaka, mara bahaya. Saudara, ternyata hidup bahagia itu tidaklah datang dengan sendirinya, tapi memerlukan peran kita atau kita bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup kita. Jadi bukan sesuatu yang kita anggap sebagai yang datang dari sendirinya, turun dari surga sana. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Sehingga saya memberi judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Jalan Kebahagiaan. Jalan Kebahagiaan. Saudara, dalam nas kita secara khusus, dalam ayat yang saya bacakan tadi, Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh berhenti kepada melaksanakan ritual keagamaan, kepada mematuhi aturan-aturan peribadatan saja. Karena yang diprioritaskan Tuhan adalah bagaimana mereka hidup dalam relasi yang benar, dalam relasi yang tepat dengan Allah Bapa di sorga. Katakan tadi dalam ayat 3, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Jadi mendengar suara Tuhan artinya sebagai umat Tuhan, bangsa Israel harus mematuhi, mentaati kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan mereka harus setia kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, mereka harus setia. Tidak boleh menyembah Allah lain. Tapi yang terjadi adalah mereka menyembah Allah lain. Dan itu mengecewakan Tuhan. Dikatakan, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Menjadi umat Tuhan itu menggambarkan bahwa hidup mereka sebagai bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup mereka, dijauhkan oleh Tuhan dari celaka mara bahaya. Ketika mereka menjadi umat Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi titik perenungan kita di pagi hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, jalan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak mungkin terjadi ketika kita hanya menitik beratkan satu sisi saja dari tugas dan tanggung jawab kita
dalam relasi kita dengan Allah Bapa di surga. Misalnya kita memahami hidup kita akan bahagia, jauh dari celaka marabaya, jauh dari pergumulan, kalau kita hidup dalam relasi di mana kita beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, rajin kebaktian, rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Saudara, tidak cukup hanya itu. Tapi Tuhan berkehendak dalam hidup kita sungguh mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga dikatakan, dengarkanlah suaraku. Mendengarkan suara Tuhan artinya kita mentaati kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kita akan mengalami kebahagiaan. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi kita mengikuti jalan Tuhan, jalan yang menuju kita kepada kebahagiaan. Apa itu jalan Tuhan? Jalan Tuhan artinya kita mematuhi tuntunan dan bimbingannya. Misalnya dalam relasi dengan orang lain, kita tidak boleh membenci dan memusuhi orang lain, tetapi mengasihi, mencintai orang lain. Sehingga apa? Kita tidak akan terjebak dalam sikap kebencian dan permusuhan. Dan kalau hati kita tidak membenci dan memusuhi orang lain, maka kita berbahagia. Jadi Ibu Bapak Saudara, siapa yang ingin bahagia, kita harus mendengarkan suara Tuhan dan mematuhi Tuhan. Dalam hidup rumah tangganya, suami istri mendengar suara Tuhan. Dalam relasi dengan orang lain, kita harus mendengar suara Tuhan. Itu untuk mencintai, mengasihi orang lain. Dalam perjuangan hidup kita harus mendengar suara Tuhan. Kita menggantungkan seluruh hidup kita kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Dan bukan hanya pada kekuatan kita sendiri. Jadi siapa yang ingin berbahagia dalam hidup ini, tidak ada pilihan lain. Sebagai orang percaya kita harus mendengar suara Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Dia, karena di dalam Kristuslah jalan kebahagiaan hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah kami menempuh jalan kebahagiaan, yaitu dengan jalan mengikuti Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon hati kami mengikuti Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Amin.